أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Teman-teman dan jamaah semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk antum beserta keluarga. Allah jaga antum beserta keluarga, Allah berikan petunjuk, kemudian Allah berikan perlindungan, dan terus Allah menjaga antum dan kita semuanya sampai kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Dan jangan lupa senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di pertemuan lalu kita udah membahas terkait 5 tipu daya yang dilakukan oleh setan. Di antaranya yaitu al-ajalah, tergesa-gesa. Ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan membacakan ya kisah ya hikmah dari hamba Allah yang dia bisa menjaga diri untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan amalan. Karena al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Sehingga kalau udah tergesa-gesa, biasanya orang udah nggak fokus dalam berpikir dan juga tidak tenang dalam pikirannya, sehingga banyak orang yang tergesa-gesa keliru dalam mengambil keputusan, salah dalam mengambil kesimpulan, dan kita nggak ingin itu terjadi pada diri kita. Sehingga ketenangan ya, bimbingan Allah terus hendaknya itulah yang kita lakukan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Al-Hasan Al-Basri pernah berkisah bahwa dulu ada seorang pria yang meninggal dunia, lalu meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang budak perempuan. Kemudian seorang pria ini berwasiat bahwa menyerahkan budaknya kepada anaknya. Dan Masya Allah, bekas budak tadi sangat rajin, ia giat dan perhatian untuk merawat anak dari tuannya. Dan akhirnya si anak dari tuannya juga merasakan perhatian yang bagus dan akhirnya menikahi si wanita tadi. Suatu ketika anaknya tadi ya akan melakukan sebuah perjalanan untuk thalabul ilmi, dia berkata kepada budaknya, siapkan aku bekal, maka aku akan mencari ilmu. Kemudian sang istrinya tadi yang tidak lain budak yang telah diberikan oleh bapaknya menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian anak tersebut mendatangi seorang alim dan untuk meminta nasihat. Ya. Kemudian seorang alim tadi memberikan nasihat kepada anak laki-laki ini. Ya, setelah dia meminta nasihat, wahai alim, ajarilah nasihat padaku karena aku akan berangkat. Kemudian seorang alim tadi menasihatkan kepada putra tadi itu, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah kepada Allah, wasbir dan sabarlah, wala tasta'jil dan janganlah engkau tergesa-gesa. Kemudian dalam hal ini Hasan Al-Basri mengomentari bahwa dalam nasihat ya, orang alim tadi memiliki kebaikan yang luar biasa.
yaitu apa? Ittaqillah, bertakwalah pada Allah, wasbir, dan bersabarlah, wala tastajil, dan jangan tergesa-gesa. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, si anak tadi yang udah menikahi budaknya tadi, atau budak yang diberikan oleh ayahnya tadi, Masya Allah, dia selalu mengingat-ingat dari nasihat dari seorang alim ini, ya, sehingga selalu menjadi perhatiannya, yaitu untuk apa? Ittaqillah, bertakwa pada Allah, wasbir, dan bersabar, wala tastajil, dan untuk tidak tergesa-gesa. Nah, suatu ketika sudah selesai dari thalabul ilminya untuk mencari ahlul ilmi, kemudian dia pulang untuk menemui keluarganya. Lalu dia memasuki rumah dan dia kaget sekali karena melihat ada seorang pria yang tidur beristirahat di samping seorang wanita, yang tidak lain bahwa wanita itu adalah istrinya. Kemudian wanita itu pun juga ikut tidur, ya, di samping, ya, tentunya di samping laki-laki tadi. Kemudian sang anak tadi itu tidak sabar untuk apa? Untuk, mohon maaf ya, untuk membunuhnya. Lalu dia kembali, ya, ke kendaraannya untuk mengambil alat, ya, sebilah pedang. Ketika akan mengambil pedang, dia teringat nasihat sang alim tadi, bertakwalah kepada Allah, ya, sabarlah, dan jangan tergesa-gesa. Habis itu dia lalu kembali ke rumah tadi, dan ketika berada di dekat kepala laki-laki yang tidur tadi, dia juga ingin lagi, ada keinginannya untuk membunuhnya. Kemudian dia kembali ke kendaraannya untuk mengambil pedang. Sampai di situ dia ingat nasihat orang alim tadi itu, ittaqillah wasbir wala tastajil. Dan kejadian itu berulang 3 kali, sehingga dia bolak-balik, ya, untuk apa? Membunuh atau tidak, dan seterusnya. Masya Allah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah beberapa kali tadi itu, ya, 3 kali, kemudian seorang laki-laki tadi terbangun dari tidurnya. Kemudian dia langsung merangkul dan mencium anak tersebut. Lalu bertanya, ya, laki-laki yang tidur kemudian bangun tadi bertanya, apa yang kamu lakukan, ya, ketika meninggalkanku? Maksudnya ketika kamu melihat aku tidur kemudian kamu pergi ke sana tadi, apa yang kamu lakukan, gitu. Anak itu menjawab, ya, aku dapatkan kebaikan yang sangat banyak setelah meninggalkanmu. Setelah meninggalkanmu, aku berjalan di antara pedang dan kepalamu sebanyak 3 kali. Namun ilmu telah menghalangiku dari membunuhmu. Nah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, ya, ternyata seorang laki-laki tadi yang tidur bersama perempuan tadi adalah masih mahram dengan perempuan tersebut. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ambil hikmahnya dari kisah di atas. Yang pertama, ya, wasiat itu harus ditunaikan, ya. Tadi seorang pria berwasiat budak untuk anaknya dan kemudian diberikan. Kemudian yang kedua, seorang istri maka hendaknya dia taat kepada suaminya. Kalau suaminya mau berangkat, apalagi dia minta disiapkan bekal-bekal, maka hendaknya seorang wanita menyiapkannya. Kemudian yang ketiga, di situ ada hikmah juga, kalau mau bepergian hendaknya dia minta nasihat kepada orang yang soleh, ya, orang yang alim, begitu. Yang keempat, di sini juga hikmah bagaimana seorang suami, ya, memiliki semangat untuk terus bertolabul ilmi. Kemudian yang kelima, ya, nasihat itu dipegang erat-erat. Nasihat kemudian juga harus diamalkan, ya, tidak hanya kemudian dihafal, tidak hanya kemudian difahami, tapi juga diamalkan. Ya, Masya Allah, ya, lihat kejadian tadi, ya, ittaqillah wasbir wala tastajil. Ya, terutama di sini jangan tergesa-gesa, ya.
Kalau sampai tergesa-gesa, ya dia kemudian membunuhnya, ya Allah apa yang terjadi? Ya ternyata dia masih mahram dari perempuan tadi itu. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka yang keenam secara umum ya, kita juga harus banyak husnudzon. Kita harus berbaik sangka kepada siapapun ya, sebelum kemudian ada bukti-bukti yang menjelaskan bahwa keburukan dilakukan oleh seseorang. Maka kalau teman-teman mendapati pasangannya, misalkan suaminya pulang agak telat gitu, jangan langsung dimarahi. Kamu udah nggak cinta lagi sama aku ya? Kamu mampir kemana-kemana ya? Enggak ya, tanya dulu kenapa. Jangan-jangan sepedanya kempes atau sedang berjuang untuk membelikan pesanan seorang istri dan seterusnya. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan tergesa-gesa ya, karena tergesa-gesa itu bisa menjadikan orang akhirnya menyesal selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ingat nasihatnya, ittaqillah wasbir wala tastajil. Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan jangan tergesa.